kriteria hewan kurban, ya, yang dianjurkan dan kriteria yang harus dihindari. Adapun yang harus dihindari adalah hewan kurban yang cacat. Ya. Hewan kurban yang cacat. Bagi siapapun di antara kita yang ingin berkurban, maka harus memperhatikan kondisi hewan kurban tersebut, baik sapi ataupun kambing. Jangan sampai kita memilih hewan kurban yang cacat. Namun para ulama membagi cacat hewan kurban itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah kurban dengan hewan tersebut. Ini cacat yang menyebabkan tidak sah. Ini yang harus dipahami. Yang pertama, buta sebelah dengan buta yang sangat jelas. Dalam arti tidak ada pun yang menyelisihinya bahwasanya nih hewan ini memang buta. Bukan samar-samar atau tidak adanya kejelasan buta atau tidaknya. Jadi betul-betul buta. Maka ini adalah cacat yang menyebabkan kurban tersebut tidak sah. Kemudian sakit yang tampak sekali sakitnya. Sakit parah misalnya. Kelihatan tidak bisa berdiri. Ya. Kalau berdiri bergetar-getar. Kemudian terjatuh kembali. Sakit yang amat parah. Maka ini diantara cacat yang tidak yang menyebabkan hewan kurban tersebut tidak sah untuk disembelih. Kemudian yang selanjutnya pincang dan tampak jelas pincangnya. Ya, pincang, patah kaki depan atau kaki belakang yang sangat tampak jelas pincangnya. Maka ini diantara cacat yang tidak sah. Yang menyebabkan tidak sah hewan kurban. Yang tidak bisa berjalan normal dan semisalnya. Kemudian yang selanjutnya sangat tua. Ya, sangat tua sampai tidak punya sumsum tulang. Dalam arti sangat tua yang tidak bisa dimanfaatkan banyak dari dagingnya, sangat tua. Ya, maka ini diantara yang cacat yang tidak boleh, tidak ada toleransi dalam arti tidak sah. Ya, tatkala hewan kurban dengan cacat-cacat di atas, kemudian ingin dijadikan hewan kurban maka tidaklah sah. Para ulama berbeda pendapat tentang binatang kurban yang terpotong buntutnya. Ya, terpotong buntutnya. Namun yang sahih adalah maka ini bukan termasuk cacat yang parah. Dalam arti cacat yang menyebabkan hewan kurban tidak sah. Karena jika kita lihat tidak ada pengaruh dengan buntut yang terpotong dari binatang kurban tersebut. Baik, kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh. Bisa tetap dikatakan sah untuk dijadikan hewan kurban, akan tapi tidak sempurna. Sehingga dihukumi sebagai binatang cacat yang makruh untuk berkurban. Ya. Di antara cacat yang disebutkan adalah sebagian atau keseluruhan telinga terpotong. Ya, sebagian atau keseluruhan telinga terpotong. Kemudian ada tanduk yang pecah atau patah. Atau cacat-cacat yang semisal yang tidak lebih parah dari cacat-cacat yang sebelumnya kita sebutkan, maka ini adalah cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, dalam arti boleh dijadikan untuk berkurban namun kurang sempurna. Ya, namun kurang sempurna. Akan tetapi ikhwatal iman azanallahu kum jami'an, seringkali yang dikeluhkan oleh sebagian para pekurban adalah dia membeli hewan kurban dengan kondisi sempurna, sehat, gagah. Namun ternyata tatkala diturunkan dari truk atau dari mobil, seringkali terjadi yang menyebabkan kakinya patah, ya, atau dia cacat, terluka dan semisalnya. Maka jawabannya untuk permasalahan tersebut, jika hal tersebut terjadi dengan kesengajaan, dengan kelalaian, maka orang yang berkurban wajib menggantinya. Wajib menggantinya dengan hewan kurban yang lain. Jika itu didasari atas kelalaian. Namun jika tidak didasari atas kelalaian, sudah hati-hati, sudah pelan-pelan, namun ternyata terjadi juga, maka tetap dinyatakan sah dan dihukumi sebagai hewan yang sempurna sebagaimana dia membeli di awal. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.